Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Hanan TV. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezekinya lancar, dan mengajinya semakin semangat saja. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan tentang mat, dan kita telah sampai pada pembahasan mat tamkin. Bagaimana cara mudah memahami mat tamkin? Bagaimana cara cepat memahami mat tamkin ini? Jadi seperti biasa kita akan berangkat dari pengertiannya. Mat itu adalah panjang. Tamkin adalah bisa penetapan, memperkuat atau meneguhkan. Jadi ada bacaan itu yang kita perlu tekan, perlu ditetapkan bacaannya, perlu diperkuat. Jadi untuk mat tamkin ini ada terjadi pada 3 keadaan, yang mana kebanyakan di masyarakat yang kita tahu hanya satu saja mat tamkin. Tapi sebetulnya mat tamkin ini ada 3, ada pada 3 keadaan. Dan panjang mat tamkin ini 2 harakat. Dan sekarang kita masuk mat tamkin yang keadaan pertama. Ini mat tamkin yang biasa kita temukan di masyarakat atau di buku-buku yang biasa dijual, yaitunya ada 2 ya. Poinnya adalah ada 2 ya. Ya pertama itu ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Begitu cara mudah menghafalnya, cara mudah memahaminya. Kita belajar dari simbol, ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris mati. Contohnya ini dalam surah Al-Mutaffifin. Ini 2 ya-nya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Ini mat tamkin. Cara membacanya itu kita tekan, karena di sini ada tasydid, karena di sini ada 2 ya juga. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La fi illiyin. Illiyin. Ain. Kita tekan, kita kuatkan bacanya di sini. Illiyin. Illiyin. Kita tekan. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ini. Ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati atau ya sukun. Kita baca. Wa idza huyyitum. Kita tekan, kita kuatkan di sini. Wa idza huyyitum. Huyyitum. Ini mat tamkin keadaan yang pertama yang biasa kita temukan di masyarakat. Sekarang kita masuk mat tamkin keadaan yang kedua. Di sini ada untuk waw, ada untuk ya. Untuk waw itu ada 2 waw. Begitu cara mudah kita memahaminya. Ada 2 waw. Waw pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau keadaan yang kedua itu bisa juga 2 ya. Ya pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini. Ini untuk wawnya. Ada 2 waw. Ini 2 waw. Waw pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Ini. Dan bertemu dengan waw yang berbaris. Tidak masalah apakah baris atas atau baris yang lain. Yang penting waw itu berharokat atau berbaris. Ini mat tamkin. Ada 2 waw. Waw pertama berbaris sukun atau mati.
sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris. Kita baca. Walladzina amanu wa ma yakhda'un. Walladzina amanu wa ma. Kita kuatkan di sini bacanya. Amanu wa ma. Amanu wa ma. Ini contoh waw. Contoh untuk ya ini dalam surah Al-Ma'un ini. Ini dua ya-nya. Ya pertama berbaris sukun atau mati dan ada huruf sebelumnya berbaris di bawah. Ini. Ada huruf sebelumnya berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ya berharokat ini tidak mesti berbaris. Bisa juga baris yang lain. Yang penting ada harokatnya, ada barisnya. Ini mat tamkin. Kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadz. Ara'aital ladzi yukadz. Ini mat tamkin. Keadaan yang ketiga, di sini ada dua waw. Waw pertama berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris sukun. Atau ada dua ya. Ya pertama itu berbaris di bawah bertemu dengan ya sukun atau mati. Contohnya ini dalam surah Ali Imran ini. Di sini mana dua wawnya? Asalnya seperti ini. Ada dua waw. Waw pertama berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris sukun atau mati. Kita baca. Yaluna. Yaluna. Panjang dua harakat. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ini. Di sini ada dua ya. Ya pertama berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris sukun atau mati. Ini mat tamkin. Kita baca. Tsumma yuhyikum. Yuhyikum. Ini mat tamkin. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat tamkin ini ada tiga keadaan. Dari ketiga keadaan ini pasti ada dua waw dan ada dua ya. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.